Perkenalkan, saya Lufputu Adirahayu Wintari, NIM 160255104, Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil skripsi saya dengan judul Perbandingan Efektivitas Daya Hambat Ekstrak Cacing Tanah Lumbricus rubellus dengan dan tanpa taman kitosan udang Lithopenosetiferus terhadap pertumbuhan koloni bakteri Streptococcus mutan. Adapun pertama yang kita bahas pada kesempatan ini adalah pendahuluan, di mana latar belakangnya yang pertama adalah karies. Karies merupakan salah satu penyakit yang kerap terjadi pada masyarakat, baik dewasa maupun anak-anak. Di Indonesia, persentase karies gigi sudah mencapai sekitar 90%. Karies gigi ini merupakan vokal infeksi yang menyebabkan timbulnya penyakit sistemik. Bakteri yang merupakan penyebab utama terjadinya karies gigi adalah bakteri Streptococcus mutan, di mana Streptococcus mutan ini merupakan bakteri gram positif aerob yang dapat mengeluarkan toksin sehingga menyebabkan terjadinya lubang pada gigi. Beberapa cara sudah dilakukan untuk upaya pencegahan karies gigi, yaitu pertama adalah secara mekanis yaitu dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari dengan menggunakan pasta gigi dan diimbangi dengan penggunaan mouthwash. Selanjutnya adalah dengan secara kimiawi dengan penggunaan antibakteri. Dewasa ini sudah banyak bahan yang dapat diterima oleh dunia kedokteran, yaitu berupa bahan alternatif yang dihasilkan oleh alam yang memiliki kandungan serupa seperti kandungan antimikroba dan antibakteri. Salah satu bahan yang dihasilkan oleh alam yang memiliki kandungan antibakteri adalah cacing tanah. Cacing tanah dengan tipe Lumbricus rubellus merupakan suatu bahan alami yang memiliki kandungan antibakteri yang cukup baik. Berdasarkan penelitian sebelumnya, efektivitas cacing tanah ini dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutan adalah pada konsentrasi 60%. Kemudian dalam pembuatannya, ekstrak cacing tanah ini dapat mengalami penurunan kualitas antibakteri, yaitu senyawa bioaktif dan lumbrisin yang terdapat pada cacing ini dapat mengalami pengurangan kualitas, yaitu yang disebabkan oleh pemanasan, pengolahan, dan penyimpanan, sehingga diperlukan suatu bahan pendukung yang dapat menjaga efektivitas daripada kandungan antibakterinya, yaitu dengan penambahan kitosan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas daya hambat antibakteri ekstrak cacing tanah Lumbricus rubellus dengan dan tanpa tambahan ekstrak kitosan udang Lithopenosetiferus terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutan berdasarkan data sekunder. Ada perumusan masalah pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah, apakah terdapat perbedaan efektivitas antibakteri ekstrak cacing tanah Lumbricus rubellus dengan dan tanpa tambahan ekstrak kitosan udang Lithopenosetiferus terhadap hambatan pertumbuhan Streptococcus mutan? Kemudian, apakah penambahan ekstrak kitosan udang Lithopenosetiferus dalam ekstrak cacing tanah Lumbricus rubellus dapat meningkatkan daya antibakteri terhadap hambatan pertumbuhan Streptococcus mutan? Adapun tujuan daripada penelitian di sini adalah yang pertama, mengetahui perbedaan efektivitas antibakteri ekstrak cacing tanah Lumbricus rubellus dengan dan tanpa tambahan ekstrak kitosan udang Lithopenosetiferus terhadap hambatan pertumbuhan Streptococcus mutan. Yang kedua adalah menguji kemampuan ekstrak kitosan udang Lithopenosetiferus sebagai tambahan dalam ekstrak cacing tanah Lumbricus rubellus untuk meningkatkan daya antibakteri yang terhadap hambatan pertumbuhan Streptococcus mutan. Adapun manfaatnya, yang pertama manfaat akademis adalah sebagai dasar penelitian selanjutnya serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam keilmuan bidang biomaterial dan mikrobiologi mengenai efektivitas cacing tanah Lumbricus rubellus dan kitosan cakang udang Lithopenosetiferus sebagai bahan antibakteri. Untuk manfaat praktisnya adalah setelah mengetahui efektivitas ekstrak cacing tanah Lumbricus rubellus dengan dan tanpa tambahan kitosan cakang udang Lithopenosetiferus dalam menghambat pertumbuhan koloni bakteri Streptococcus mutan di rongga mulut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih bahan antibakteri yang lebih efektif untuk digunakan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Adapun yang kita bahas di tinjauan pustaka yang pertama adalah cacing tanah, kemudian kitosan, bakteri Streptococcus mutan, dan daya antibakteri. Yang pertama adalah morfologi cacing tanah. Berikut saya sajikan gambar serta klasifikasi cacing tanah yang saya dapatkan menurut Desportes dan Scrivel pada tahun 2013. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah kandungan daripada cacing tanah. Cacing tanah ini memiliki banyak sekali manfaat dan kandungan yang cukup baik. Yang pertama adalah protein. Protein di mana cacing ini mengandung 9 asam amino esensial, 4 asam amino non esensial. Kemudian cacing ini mengandung enzim lumbrokinase, peroksidase, katalase, dan selulose. Selanjutnya gizi yang terkandung dalam cacing ini tidak kalah pentingnya, yaitu cacing ini mengandung lemak, kalsium, dan fosfor. Selanjutnya adalah cacing ini mengandung zat lainnya seperti antipiretik, antipurin, dan vitamin.
Adapun mekanisme antimikroba dan antibakteri pada cacing tanah Lumbricus ini sendiri, yang pertama aktivitas antimikroba, di mana cacing tanah ini dapat menghasilkan zat yang bernama lumbrisin, di mana lumbrisin ini dapat menghambat pertumbuhan daripada dinding sel bakteri sehingga sel bakteri tersebut dapat menjadi lisis. Aktivitas antibakteri sendiri yaitu dengan menghasilkan hialin granulal amoebocytes dan chloragosites, dan cacing tanah ini juga menghasilkan enzim yang disebut dengan lisosomal atau lisozim, di mana enzim ini penting untuk melindungi diri dari serangan mikroba patogen. Selanjutnya adalah manfaat cacing tanah Lumbricus subelus. Secara medis, manfaat cacing tanah ini dapat digunakan sebagai antibakteri, antipiretik, penghancur gumpalan darah, menurunkan tekanan darah tinggi, mengobati stroke dan tipes. Pada pertanian, cacing ini dapat digunakan sebagai dekomposer, pengolah tanah agar menjadi subur, dan campuran pada pakan bagi hewan seperti sapi dan ayam. Selanjutnya, manfaat tambahannya itu adalah dapat digunakan sebagai pembuatan kosmetik. Selanjutnya kita membahas kitosan. Yang pertama adalah kitosan ini merupakan biopolimer alami turunan dari kitin, di mana kitosan ini merupakan senyawa yang volume produksinya di alam bebas menempati peringkat kedua setelah selulosa. Kitosan ini banyak terdapat pada hewan golongan krustasea, moluska, dan insekta. Selanjutnya sumber kitosan. Kitosan ini bersumber daripada kitin, di mana kitin ini dapat bersumber dari kulit krustasea, yang pada penelitian ini menggunakan kulit cangkang udang, di mana cangkang udang sendiri melalui beberapa tahapan proses, yaitu seperti deproteinasi, demineralisasi, depigmentasi dari cangkang udang sehingga diperolehlah kitin tersebut. Cangkang udang sendiri mengandung 30 hingga 40% protein, 30 hingga 50% kalsium karbonat dan kalsium fosfat, dan 20 hingga 30% kitin. Setelah dilakukan beberapa proses tersebut, kitin ini kemudian dideasetilasi melalui proses hidrolisis basa menggunakan basa kuat dan pekat sehingga diperoleh kitosan. Kemudian mekanisme kitosan sebagai supporting agent, di mana kitosan ini memiliki sifat pelindung dan pendukung aktivitas antimikroba, yaitu dengan aktivitas antioksidan yang terkandung dalam kitosan. Hal ini dapat membantu senyawa aktif yang terkandung dalam cacing tanah, di mana senyawa bioaktif dan antibakterinya agar tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dalam membunuh mikroba patogen. Selanjutnya adalah manfaat kitosan dalam bidang pangan. Kitosan ini dapat dikonsumsi sebagai makanan ternak. Kemudian pada bidang kesehatan dapat digunakan sebagai detoksifikasi. Pada bidang pertanian dapat digunakan sebagai pupuk, dan pada bidang industri dapat digunakan sebagai kosmetik. Selanjutnya adalah bakteri Streptococcus mutan. Berikut adalah gambaran serta klasifikasi bakteri Streptococcus mutan yang saya kutip dari Begrig et al. Pada tahun 2010. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah struktur bakteri Streptococcus mutan. Bakteri ini merupakan bakteri gram positif yang bersifat non-motil, tidak bergerak, berdiameter 1 hingga 2 nanomikro. Bakteri ini merupakan bakteri anaerob fakultatif, memiliki bentuk bulat atau bulat telur tersusun seperti rantai dan tidak membentuk spora. Bakteri ini memiliki enzim glukosintransferase yang mensintesis glukan dari sukrosa dan sebagai perantara yang mempengaruhi perlekatan daripada bakteri ini pada permukaan gigi. Kemudian bakteri juga memiliki antigen yaitu Ag1 dan Ag2 pada kavitas di rongga mulut yang dapat berinteraksi dengan aglutinin glikoprotein kompleks pada saliva sehingga dapat secara perlahan menyebabkan kerusakan pada gigi. Patogenitas bakteri Streptococcus mutan sebagai penyebab karies, yang pertama adalah melekatnya Streptococcus mutan pada permukaan gigi, di mana bakteri ini akan menghasilkan enzim glukosiltransferase yang dapat memecah sukrosa menjadi glukan dalam jumlah yang besar. Kemudian bakteri ini akan membentuk asam organik dari sukrosa. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses metabolisme sukrosa oleh Streptococcus mutan, di mana bakteri ini akan menghasilkan asam laktat yang merupakan asam yang dapat menyebabkan dekalsifikasi pada gigi. Selanjutnya asam laktat ini akan menciptakan kadar keasaman yang ekstra untuk menurunkan pH sampai batas tertentu, sehingga dapat menghancurkan zat kapur fosfat di dalam emel gigi dan mendorong ke arah pembentukan suatu rongga atau lubang, dan hal ini sebagai tahap terjadinya karies. Selanjutnya yang kita bahas adalah antibakteri, yaitu pengertian antibakteri merupakan zat yang dapat mengganggu pertumbuhan bahkan mematikan bakteri yang merugikan manusia dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan. Adapun mekanisme antibakteri tersebut, yang pertama adalah antibakteri yang menghambat sintesis dinding sel bakteri, di mana cedera pada dinding sel atau inhibisi pada pembentukannya dapat menyebabkan sel menjadi lisis, sehingga bakteri tersebut akan mati. Selanjutnya, antibakteri yang mengandung permeabilitas membran sel mikroba. Jadi, jika integritas fungsional membran sitoplasma terganggu, maka makromolekul dan ion dapat keluar dari sel, sehingga dapat menyebabkan kerusakan atau kematian pada sel mikroba. Selanjutnya, antibakteri yang menghambat sintesis asam nukleat sel bakteri. Yang pertama adalah mekanisme kerja sintesis asam nukleat ini, yaitu dengan cara berikatan dengan enzim polimerase RNA di subunit, sehingga dapat
dapat menghambat sintesis dari RNA dan DNA bakteri tersebut. Antibakteri yang menghambat sintesis protein sel bakteri yaitu adalah zat antibakteri yang berikatan dengan komponen ribosom di mRNA, dan hal ini dapat menyebabkan terbentuknya protein yang abnormal dan non-fungsional bagi sel bakteri. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir di sini yaitu karies gigi merupakan salah satu permasalahan gigi yang paling banyak terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Beragam cara telah dilakukan sebagai upaya preventif untuk pencegahan karies gigi, dari melakukan penyekatan gigi hingga penggunaan mouthwash. Namun hal tersebut belum cukup, sehingga diperlukan bahan alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi penyebab utama daripada karies gigi, yakni bakteri Streptococcus mutans. Sebagai alternatif, terdapat beberapa bahan alami yang dihasilkan oleh alam seperti cacing tanah dan cacing tanah Lumbroxubelus yang memiliki kadar lumbrisin yang sangat tinggi, di mana hal ini menyebabkan cacing tersebut memiliki daya antibakteri yang cukup baik. Namun pada proses pembuatannya, senyawa lumbrisin ini dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh pemanasan, pengolahan, dan penyimpanan, sehingga diperlukan suatu bahan pendukung agar kandungan antibakterinya tetap terjaga, yaitu dengan penambahan kitosan. Selanjutnya kerangka konsep. Di sini yang diteliti di sini variabel bebasnya merupakan ekstrak cacing tanah Lumbroxubelus. Di sini kami menggunakan konsentrasi 60%. Kemudian dengan kitosan cangkang udang dan tanpa kitosan cangkang udang. Lalu hal tersebut akan lakukan uji beda aktivasi dengan dan tanpa kitosan cangkang udang. Selanjutnya akan lakukan analisis daya hambat dari bakteri Streptococcus mutans. Selanjutnya hipotesis daripada penelitian ini, yang pertama terdapat perbedaan efektivitas antibakteri ekstrak cacing tanah Lumbroxubelus dengan dan tanpa tambahan ekstrak kitosan udang Lithopenositovirus terhadap hambatan pertumbuhan Streptococcus mutans. Yang kedua adalah dengan penambahan ekstrak kitosan udang Lithopenositovirus dalam ekstrak cacing tanah Lumbroxubelus dapat meningkatkan daya antibakteri terhadap hambatan pertumbuhan Streptococcus mutans. Untuk desain penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisa data sekunder atau ADS, di mana ADS ini merupakan suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai data utama. Memanfaatkan data sekunder yang dimaksud di sini adalah dengan menggunakan sebuah teknik uji statistik yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari tubuh materi atau data yang sudah matang dari departemen atau lembaga yang kemudian diolah secara sistematis dan objektif. Untuk metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan penelitian komparatif, yaitu penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih, di mana penelitian komparatif ini dapat berupa komparatif deskriptif maupun komparatif korelasional. Selanjutnya data dan sumber data. Data merupakan keseluruhan objek penelitian yang akan menjadi materi penelitian, yaitu berupa hasil penelitian uji daya hambat ekstrak cacing tanah dengan dan tanpa tambahan kitosan cangkang udang terhadap bakteri Streptococcus mutans. Adapun sumber data di sini yaitu pertama adalah hasil penelitian dari Dwi Mustika Pratiwi pada tahun 2018 tentang uji aktivitas daya hambat ekstrak cacing tanah Lumbroxubelus terhadap pertumbuhan koloni bakteri Streptococcus mutans. Yang kedua adalah hasil penelitian dari Nika D. Armini pada tahun 2020 tentang uji daya hambat ekstrak cacing tanah Lumbroxubelus dengan tambahan kitosan cangkang udang terhadap bakteri Streptococcus mutans. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian dari Dwi Mustika Pratiwi pada tahun 2018 dan Nika D. Armini pada tahun 2020. Selanjutnya variabel penelitian. Variabel bebas di sini yaitu ekstrak cacing tanah Lumbroxubelus dengan konsentrasi 60% dengan kitosan cangkang udang dengan konsentrasi 1% dan ekstrak cacing tanah Lumbroxubelus dengan konsentrasi 60% tanpa tambahan kitosan cangkang udang dengan konsentrasi 1%. Adapun variabel terikatnya, yang pertama adalah variabel terikat pada penelitian ini adalah data zona hambat yang diukur menggunakan metode pengujian difusi agar. Adapun definisi operasional daripada penelitian ini, yang pertama adalah ekstrak cacing tanah 60%, di mana ekstrak cacing ini diperoleh dari pengolahan 500 gram cacing tanah yang kemudian ditarik konsentrasinya sebanyak 60%. Selanjutnya adalah kitosan cangkang udang yang dilakukan dari pengolahan limbah daripada cangkang udang melalui beberapa proses sehingga diperoleh kitosan dengan konsentrasi 1%. Selanjutnya campuran ekstrak cacing tanah 60% dan kitosan 1%, dan yang terakhir adalah daya hambat bakteri S. mutans, di mana daya hambat ini didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya mengenai uji daya hambat bakteri S. mutans dengan ekstrak cacing tanah dan kitosan cangkang udang. Selanjutnya alur penelitian yaitu pengumpulan data hasil penelitian uji daya hambat ekstrak cacing tanah Lumbroxubelus dengan tambahan kitosan cangkang udang terhadap bakteri Streptococcus mutans. Dan selanjutnya adalah pengumpulan data hasil penelitian uji daya hambat ekstrak cacing tanah tanpa tambahan kitosan cangkang udang terhadap bakteri Streptococcus mutans. Dan selanjutnya lakukan analisis data.
Yang pertama, prosedur penelitian yang perlu dilakukan adalah mengurus ethical clearance, selanjutnya mengumpulkan data hasil penelitian, baik ekstrak cacing tanah dengan tambahan kitosan cangkang udang maupun ekstrak cacing tanah tanpa tambahan kitosan cangkang udang, dan selanjutnya adalah analisis data. Untuk analisis data sendiri, jadi data di sini yang dihasilkan adalah jenis data dengan numerik, yaitu dengan melakukan 2 analisa, yaitu analisa univariat untuk mengetahui nilai-nilai rata-rata standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum dari variabel penelitian. Yang selanjutnya adalah analisa bivariat, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan menggunakan Parrot t-test. Adapun hasil penelitian di sini, yang pertama, berikut saya sajikan tabel hasil analisis deskriptif. Jadi proses untuk menghasilkan data ini saya menggunakan bantuan komputer dengan SPSS, kemudian mohon maaf dengan bantuan Microsoft Excel. Kemudian di sini saya memasukkan data entry terlebih dahulu, kemudian memasukkan data yang sebelumnya, yang pada penelitian sebelumnya ke dalam komputer dan melakukan verifikasi, yaitu memasukkan data pemeriksaan secara visual terhadap data yang telah dimasukkan ke dalam komputer, lalu melakukan coding untuk mengkonversikan terjemahan yang dikumpulkan selama penelitian ke dalam simbol yang cocok untuk keperluan analisis data. Selanjutnya adalah output komputer. Nah, output komputernya ini sini saya menggunakan bantuan SPSS sehingga diperoleh data tersebut. Selanjutnya saya melakukan uji normalitas data, ini juga dengan bantuan SPSS. Jadi di sini saya melakukan uji Kolmogorov-Smirnov test, di mana pada hasil di sini signifikansi daripada kedua data, yang pertama dengan kitosan cangkang udang adalah 0,200 dan tanpa kitosan cangkang udang adalah 0,160, di mana signifikansinya adalah lebih besar daripada 0,05, maka kedua data ini dapat dikatakan berdistribusi dengan normal. Selanjutnya, setelah data berdistribusi dengan normal, saya melakukan analisis bivariat dengan menggunakan Parrot sample test, di mana di sini setelah dilakukan pengolahan data dari kedua data tersebut, diperoleh signifikansi dari data tersebut adalah 0,800, di mana artinya lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa dengan kitosan cangkang udang dapat menambah aktivitas antibakteri daripada ekstrak cacing tanah Lubricubulus dalam hama Streptococcus mutan, dan terdapat perbedaan antara penambahan ekstrak kitosan cangkang udang terhadap yang tidak ditambah oleh ekstrak kitosan cangkang udang. Selanjutnya, pada pembahasan, berdasarkan hasil penelitian pengujian Parrot t-test tersebut dalam variabel data menunjukkan terdapat perbedaan efektivitas antibakteri ekstrak cacing tanah Lumbricubulus dengan dan tanpa tambahan ekstrak kitosan udang Lithopenesovirus terhadap hambatan pertumbuhan Streptococcus mutan, di mana pada hasil di sini Lumbricubulus atau cacing tanah, ekstrak cacing tanah merupakan ekstrak cacing tanah Lumbricubulus ini merupakan suatu ekstrak yang memiliki kandungan antibakteri yang cukup baik. Ekstrak ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri khususnya pada Streptococcus mutan karena memiliki senyawa yang berperan sebagai antimikroba. Cacing tanah Lumbricubulus ini memiliki bahan kandungan bioaktif dan senyawa lumbrisin yang merupakan antibiotik. Antibiotik di sini dapat berupa seperti peptida yang tergolong ke dalam peptida antimikroba spektrum luas yang dapat menghambat bakteri baik gram positif maupun bakteri gram negatif. Lumbrisin yang terkandung pada cacing tanah ini dapat menyebabkan perubahan permeabilitas membran pada bakteri sehingga dapat merusak dinding sel bakteri sehingga sel bakteri tersebut mengalami lisis. Namun dalam proses pembuatan ekstrak dari cacing tanah ini, senyawa lumbrisin daripada cacing tanah ini dapat mengalami penurunan kualitas atau dapat mengalami kerusakan, di mana senyawa biotit dalam lumbrisin ini memiliki kelemahan pada saat proses pemanasan, pengolahan, dan penyimpanan. Sehingga untuk menjaga efektivitas daripada kandungan antibakterinya diperlukanlah suatu bahan pendukung. Kitosan merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung karena memiliki efektivitas antibakteri dan kualitas antioksidan yang cukup baik. Fungsi penambahan kitosan di sini adalah untuk
mendukung aktivitas antimikroba dan mendukung senyawa bioaktif lumbresin yang terkandung dalam ekstrak cacing tanah sebagai antioksidan agar dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan menjaga kualitas kandungan antibakteri daripada cacing tanah tersebut. Selanjutnya, dengan penambahan ekstrak kitosan udang Lithopenositevirus dalam ekstrak cacing tanah Lumbricus dapat meningkatkan daya antibakteri terhadap hambatan pertumbuhan Streptococcus mutan. Jadi antibakteri sendiri merupakan suatu zat yang menghambat pertumbuhan bahkan mematikan bakteri yang merugikan pada manusia, khususnya dengan cara metabolisme mikroba yang merugikan. Mekanisme penghambatan antibakteri ini merupakan terjadinya proses penghambatan pertumbuhan bakteri dengan cara merusak permeabilitas dinding sel dengan menghambat pembentukannya atau mengubahnya setelah terbentuk. Perubahan permeabilitas dalam sel mikroba ini dapat menyebabkan sel mikroba tersebut berdifusi ke dalam sel mikroba dan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan sel mikroba tersebut. Pada hasil pengolahan data sekunder, kitosan ini dapat dikatakan signifikan dalam meningkatkan daya antibakteri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh tingkat konsentrasi yang digunakan pada penelitian ini merupakan konsentrasi yang sudah diuji terlebih dahulu keefektivitasannya, sehingga diperolehlah konsentrasi efektif tersebut ekstrak cacing tanah 60% dan kitosan sebesar 1%. Hal ini diyakini bahwa pada konsentrasi tersebut dapat secara efektif menghambat pertumbuhan Streptococcus mutan. Selanjutnya, adapun kesimpulan daripada penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan mengenai efektivitas antibakteri ekstrak cacing tanah Lumbricus dengan dan tanpa tambahan kitosan udang Lithopenositevirus terhadap hambatan pertumbuhan Streptococcus mutan. Selanjutnya adalah penambahan ekstrak kitosan udang Lithopenositevirus 1% dalam ekstrak cacing tanah Lumbricus dapat meningkatkan daya antibakteri terhadap hambatan pertumbuhan Streptococcus mutan. Adapun saran yang dapat saya berikan, yang pertama adalah dapat dilakukan penelitian serupa dengan menggunakan metode lain seperti couplet teknik atau difusi sumuran atau broad dilution atau serial dilution yang diharapkan dapat menggambarkan kemampuan ekstrak cacing tanah Lumbricus dalam menghambat bakteri. Selanjutnya dapat dilakukan penelitian serupa menggunakan bakteri patogen rongga mulut lainnya seperti Streptococcus pyogenes atau Staphylococcus aureus. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik dalam pengucapan maupun baik dalam sikap. Jadi saya tutup dengan terima kasih.